Shalom bagi kasih Tuhan. Shalom. Kita semangat, amin. Selamat bertemu kembali dengan kami tim musik dari Serbia Plaza kita. Saya percaya semua kita malam hari ini merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Berapa banyak yang malam hari ini bersukacita, mari lambaikan tangan kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami mau menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kami mau datang saat ini Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Engkau pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau mau bekerja di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, hidup kami seluruhnya untuk menghadap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati pujian penyembahan kami semata-mata Tuhan. Kalau pujian dan penyembahan ini kami naikkan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, kami ingin menyukakan hati-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Pulang dari tempat ini kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan
yang ganda. Coba berikan senyum kiri kanan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus.
Saudara semua merasa diberkati Tuhan, amin. Semua tetap semangat dalam memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selagi hidupku tak akan menjauh tanpa seizin. Amin.
Beri tepuk tangan yang meriah buat kami. Kami bersyukur buat malam ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di atas pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru melalui pengurapan-Mu yang Kau turun ke atas kami. Kami menerima kekuatan, kami menerima kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu mengalir, mujizat-Mu mengalir, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Tubuh kami disembuhkan, dan kami percaya Tuhan, hari-hari kami ke depan akan mengalami mujizat Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan, akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Itu suara Kristus berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan Kau pakai sebagai Allah-Mu, dan juga urapi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus, yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Sudah berapa bulan kita nggak ketemu? Ya. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya. Tak jumpa. Dan pasti semua kangen yang ada dalam hadirat Tuhan. Yang rindu dalam hadirat Tuhan boleh katakan amin. Dan saudara kekasih Tuhan, hari ini tanggal berapa? 16 Agustus. Tahun berapa? 16 Agustus tahun 2020. Besok tanggal berapa? 17 Agustus tahun 2020. Besok kita merayakan apa? Hari kemerdekaan RI yang berapa? 75 tahun. Ya. Dan kita semua menikmati di mana bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Ya, walaupun saya kulit saya putih, tapi saya juga warga negara Indonesia. Saya lahir di kota Samarinda tahun 71 kemarin, dan warga negara saya adalah warga negara Indonesia, bukan China, tetapi Indonesia. Merdeka. Nah, saudara, pertanyaannya, waktu bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, apakah yang kita rasakan pada saat ini? Kebebasan, kemerdekaan berarti bangsa Indonesia dibebaskan dari penjajahan. Ya, terakhir siapa yang menjajah Indonesia? Jepang. Ya, sebelumnya Belanda, Jepang, dan akhirnya Indonesia boleh mengalami kemerdekaan. Dan betapa enaknya warga Indonesia yang mengalami kemerdekaan, termasuk saya nggak berperang dulu, tahun 71 belum ada peperangan. Begitu lahir, Indonesia sudah merdeka. Papa, Mama mati berperang dulu? Enggak ya, sama dong kita Pak. Jadi menikmati kemerdekaan. Nah, pertanyaannya, kira-kira enak gak hidup dalam penjajahan? Siapa di sini yang hidupnya dulu tahun 45? Ada nggak? Ibu yang di belakang lahirnya tahun berapa, Bu? Tahun berapa lahirnya? Berapa? 55 ya? Oh, berarti nggak ada di sini yang tahun 45 ya? Tahun 40 yang lahir nggak ada. Nah, saudara, pasti kalau ditanya orang yang lahir tahun 20, misalnya 1920, mengalami peperangan, pasti dia katakan nggak enak hidup di dalam penjajahan. Ya, hidup dalam penjajahan itu salah satunya adalah diperbudak, ya, dicuri hasil buminya. Ada hasil apa diambil dan negaranya dikuasai. Ada yang macam-macam yang memberontak kepada penjajahan, mungkin akan dibunuh, ya, dibinasakan.
kita sebagai orang percaya, kira-kira orang percaya ini bisa nggak dijajah? Saudara hidup sekarang ini udah merdeka atau masih dijajah? Merdeka ya? Kita katakan merdeka, tapi masih hidup dalam penjajahan. Siapa yang menjajah orang percaya? Iblis ya. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, sama penjajahan mencuri hasil bumi, membunuh siapa yang memberontak dan membinasakan. Begitu juga orang percaya ya, yang tidak mengetahui kebenaran dan kebenaran itu tidak bisa memerdekakan dia. Nah, orang yang merdeka di dalam penjajahan oleh kuasa si jahat, maka dia harus mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa, saudara? Firman Tuhan. Dan saudara harus mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Ayatnya ayat berapa itu? Yohanes 8 ayat 32. Ya, kalau kita nggak buka Alkitab nggak sah ya. Kita harus buka Alkitab. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Oh, nggak bisa tampil ya. Ya. Yohanes 8 ayat 32 kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara, pada waktu saudara mengetahui kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, maka saudara melalui kebenaran itu yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Nah, pada waktu saudara mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Pada waktu itulah saudara harus memproklamasikan diri saudara merdeka. Kenapa bangsa Indonesia bisa mengalami kemerdekaan selama 75 tahun sampai sekarang? Itu karena bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kalau bangsa Indonesia waktu itu tidak memproklamasikan, mungkin masih mengalami dijajah. Tetapi karena bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya, memproklamasikan kemerdekaan, maka bangsa Indonesia boleh mengalami kemerdekaan sampai sekarang. Nah, begitu juga saudara. Saudara harus memproklamasikan kemerdekaan saudara dari kuasa si jahat. Setelah saudara mengetahui kebenaran. Kalau saudara belum mengetahui kebenaran, jangan memproklamasikan dirimu dulu, karena iblis tetap akan menyerang saudara. Iblis tetap akan mau menjajah saudara. Karena saudara tidak punya kebenaran, maka saudara tidak bisa melawan. Tetapi pada waktu saudara mengetahui kebenaran, kebenaran ada dalam hidup saudara, mulai disitulah saudara memproklamasikan. Ya, saya sudah memproklamasikan diri saya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya bebas dari iblis. Dan juga saya akan bebas dari dosa. Amin, saudara. Nah, saudara, kebenaran apa yang harus kita ketahui untuk kita bisa merdeka dari segala iblis? Ya. Alkitab katakan pada waktu kita masih berbuat dosa, kita itu adalah hamba dosa. Nah, Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau saudara masih berbuat dosa, saudara adalah hamba dosa. Siapa di sini yang mau merdeka? Yang mau mengalami kemerdekaan? Kok sebagian aja? Jangan nggak ngerti ya? Hah? Sudah merdeka. Siapa yang di sini mau mengalami kemerdekaan dalam dosa? Gak semua juga ya. Curiga nggak ngerti, tapi nggak apa-apa dosa. Nah, saudara, kalau saudara mau mengalami kemerdekaan dari dosa, karena orang yang masih berbuat dosa adalah hamba dosa, dan saudara mau merdeka dari
merdeka dulu dari kuasa si jahat. Penyebab dosa itu siapa, saudara? Iblis. Waktu kapan pertama kali manusia jatuh dalam dosa? Peristiwanya di Taman Eden. Di Taman Eden manusia pertama siapa yang diciptakan? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan tidak berdosa, ya. Dan iblis datang memperdayakan Adam Hawa, menipu, dan tipu daya terjadi di situ. Singkatnya, Adam jatuh dalam dosa. Hawa yang pertama kali jatuh dalam dosa melanggar perintah Allah. Sesudah itu siapa? Hawa. Jadi penyebab dosa itu adalah iblis. Nah, kalau saudara mau bebas dari dosa, maka saudara harus merdeka dari iblis. Kalau saudara merdeka dari iblis, maka saudara akan merdeka dari dosa. Jangan percaya, katakan amin. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, siapa di sini orang percaya? Orang percaya. Kita semua adalah orang percaya. Dan kalau saudara katakan saudara orang percaya, berarti saudara itu adalah orang yang sudah merdeka. Kalau orang yang sudah merdeka, dia tidak akan bisa dijajah. Ya, bangsa Indonesia sudah merdeka. Tidak ada negara lain yang bisa menjajah. Tetapi saudara lihat masing-masing diri saudara. Apakah saudara masih bisa dijajah? Dan orang yang percaya yang tidak mengetahui kebenaran itu pasti masih bisa dijajah. Ya. Siapa di sini yang tahu bahwa murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus itu masih bisa dijajah? Ya. Siapa namanya? Petrus, ya. Ya, Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Gak ada hadiah. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Ya, kita baca sama-sama. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. 1, 2, 3. Simon, belum semua. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. 1, 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah bisa, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34 dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan bahwa Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan luntur, dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Petrus menjawab, Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah Petrus, kata Yesus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali mengingkari aku. Jadi Petrus pun yang selalu bersama dengan Yesus itu masih bisa dikuasai iblis, dan Petrus jatuh dalam dosa. Dosa apa, saudara? Menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Ya. Orang yang tidak mengetahui kebenaran masih bisa dikuasai iblis, dan iblis mau orang itu melakukan apa yang seperti dia lakukan. Ya, iblis waktu dia jatuh gimana, saudara? Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia ingin disembah. Dia bukan pencipta, tapi dia adalah ciptaan. Dan dia ingin disembah, akhirnya dia menyamakan dirinya dengan Allah, berarti dia memberontak, melanggar perintah Allah, dan berdosa. Dan apa yang iblis lakukan? Iblis juga mau manusia yang
yang dikuasainya dalam dosa itu juga harus melakukan sama seperti dia. Ya. Peristiwa di Taman Eden, waktu iblis mempengaruhi Adam dan Hawa dengan tipu daya, tujuannya adalah supaya manusia melanggar apa yang manusia harus melakukan apa yang seperti iblis lakukan, yaitu melanggar perintah Allah. Dan iblis berhasil dengan tipu daya, dan Hawa dan Adam akhirnya melanggar perintah Allah. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Pada waktu itu iblis berhasil dengan tipu daya, akhirnya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Dosa apa dan jatuh? Melanggar perintah Allah, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Disitulah dimana peristiwa itu terjadi. Mulai saat itu iblis berkuasa atas manusia, dan semua manusia telah berbuat dosa. Dan hanya Yesus saja manusia, Allah yang menjadi manusia, yang tidak berbuat dosa. Tetapi memang dia memikul dosa. Tetapi kita semua yang ada di tempat ini telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Berarti kita semua, iblis punya kuasa untuk menguasai kita. Yang setuju katakan amin. Apakah di sini saudara, Pak, saya nggak pernah berbuat dosa, Pak, dari saya lahir? Ada? Kalau ada yang angkat tangannya. Jadi nggak pernah berbuat dosa? Pernah? Pernah ya? Jadi pernah? Mama Madi pernah berbuat dosa? Mama Madu? Oh, sering. Dulu ya. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat dosa? Siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Nanti setuju ya, tapi kita pernah berbuat dosa. Nah, kenapa kita bisa berbuat dosa? Karena iblis masih berkuasa atas kita. Ya. Dia berkuasa atas Petrus, dan Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dosa Petrus kira-kira berat nggak menyangkal Yesus? Berat. Nah, saudara, apakah kita pertanyaannya, apakah kita bisa bebas dari dosa? Bisa nggak orang berdosa bebas dari dosa? Bisa nggak? Jadi bisa nggak bebas dari dosa? Gimana caranya? Ya? Siapa yang tahu bagaimana caranya bebas dari dosa? Ada hadiahnya? Panitia? Ada yang tahu bagaimana kita bisa bebas dari dosa? Tadi baru disebut. Kalau kamu mengetahui kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kalau kita mengetahui kebenaran, kita bisa bebas dari dosa. Amin. Maka dari itu suka baca firman, karena firman yang akan memerdekakan saudara. Firman Kristus, firman Yesus Kristus yang akan memerdekakan kita. Ya. Nah, saudara mau bebas? Bagaimana caranya? Saudara harus mengetahui kebenaran. Kebenaran yang mana? Kematian Yesus. Ya, biasa kita dengar selalu kebangkitan Yesus. Hari Paskah, kebangkitan Yesus, pendeta-pendeta khotbah. Ya, kebangkitan penting, kenaikan Tuhan Yesus juga penting, dan tidak kalah penting kematian Yesus. Nah, saudara, waktu Yesus mati, kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita, maka iblis akan melepaskan kita dan kita mengalami kemerdekaan. Ya. Nah, saudara, ada seorang yang punya rumah. Ini ilustrasi. Rumahnya itu dikelilingi kaca, saudara. Tapi di atas sana itu ada lubang. Di
tiba-tiba burung gereja saudara tahu? Yang terbangnya nggak tinggi di misteri, di pohon-pohon rendah, ya orang ngomong itu burung emprit ya, burung yang kecil. Nah, tiba-tiba masuk ke rumah orang itu, saudara, dari lubang itu. Begitu orang pemiliknya lihat, pemiliknya itu datangi burung itu. Begitu burung itu didatangi, burung itu terbang, saudara. Mau kabur, mau keluar dari rumah itu, tapi sudah nggak bisa. Nabrak kaca sini, nabrak kaca sana, nabrak kaca, nggak bisa keluar. Nah, saudara, tergantung daripada pemiliknya. Dan burung itu sudah terjerat, burung itu sudah terpenjara. Tergantung dari pemiliknya, mau lepaskan dia atau tidak, mau menyiksa dia atau tidak. Nah, saudara kekasih Tuhan, pada waktu kau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara, maka seperti burung itu, ya, akhirnya pemilik rumah itu membuka pintu kacanya, dan akhirnya didatangi burung itu, dan burung itu lari dan keluar pintu dan bebas, saudara. Pada waktu saudara mengetahui kebenaran, iblis akan membebaskan saudara. Maka dari itu Tuhan hari ini berkata, renungkan firman-Ku siang dan malam. Ya. Dan kita ada Zoom setiap hari Selasa dan Jumat, di situ bahas firman Tuhan. Ya, kita membongkar firman Tuhan sampai terbongkar kata-katanya. Ya. Nah, saudara, kematian Yesus yang pertama adalah berpindah kepemilikan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, itu adalah perpindahan dari kepemilikan pemilik asal berpindah kepada pemilik kedua, yaitu iblis. Iblis mengambil manusia itu dengan tipu daya, dengan dibohongi, dengan ditipu. Akhirnya manusia berpindah kepemilikannya dari pencipta kepada pihak kedua. Nah, waktu di tangan pihak kedua, manusia itu karena pihak kedua tidak merasa memiliki. Jadi saya ilustrasikan, misalnya ada pabrik mobil keluarkan mobil baru. Kira-kira mobil baru itu bagus nggak? Pasti diciptakan dengan baik. Spare partnya semua bagus, catnya semua bagus, dekoannya bagus, dalamnya juga harum. Ya, harum apa saudara? Harum mobil baru. Ya. Nah, pada waktu pihak kedua mengambil kepemilikan dengan cara tipu daya, maka pihak kedua itu tidak merasa memiliki. Akhirnya dia makan sate, ya, sate B2, habis makan bumbunya dibuang ke mobil. Makan nasi padang yang bersantang itu, habis dia makan dia buang dalam mobil. Makan buah naga, kulitnya dimakan nggak saudara? Dan dimakan, akhirnya dibuang dalam mobil. Karena dia nggak merasa memiliki, akhirnya mobilnya penuh dengan sampah, dan lama-kelamaan mobilnya bau nggak saudara? Bau sampah. Dan pihak kedua nggak merasa memiliki, mobilnya itu dia tabrakan, kacanya hancur, depan, belakang hancur, kiri kanan hancur, kanan kiri. Dan akhirnya pabrik melihat kembali bahwa mobilnya diambil dengan tipu daya dan dihancurkan dan dibuat mobil itu penuh dengan sampah, maka pabrik akan menebus kembali mobil itu dan akan mengambil kembali. Begitu juga hidup kita, saudara. Kepemilikan pencipta, iblis pihak kedua mengambil manusia dengan tipu daya di Taman Eden. Akhirnya manusia menjadi milik iblis, dan iblis mengotori hidup manusia dengan dosa, dengan sampah-sampah di dalam hidup manusia itu, dan dirusakannya tubuh jasmaninya dengan sakit penyakit, kanker lah, tumor lah,
stroke lah, ya. Dan akhirnya pencipta melihat pihak kedua itu membuat manusia berdosa dan menghancurkan manusia ciptaannya. Akhirnya terjadilah kesepakatan penebusan yang terjadi. Maka kesepakatannya adalah bukan bayar dengan emas dan perak. Emas dan perak Tuhan ciptakan. Bukan bayar dengan bumi, karena bumi ini sudah dikuasai oleh setan. Melalui Adam dan Hawa diberikan kuasa, manusia jatuh dalam dosa, dan iblis dan berkuasa atas kerajaan dunia ini. Dan akhirnya kesepakatan harganya apa saudara? Nyawa, hidup Yesus, dan darahnya harus tercurah. Maka Yesus katakan, karena demi ciptaannya saudara dan saya, maka Yesus katakan, oke, saya akan bayar hidup saya, dan saya akan berikan nyawa saya, dan darah saya tercurah. Dan singkat cerita saudara, Yesus mati buat kita, menebus kita dari iblis, dan akhirnya kita menjadi milik Tuhan kembali. Amin. Katakan diri kanan, engkau milik Yesus. Nah, waktu saudara ada dalam milik Yesus, ya, waktu mobil tadi ditebus, berarti pindah kepemilikan dari pihak kedua kepada pihak pertama. Nah, pihak pertama kira-kira sifat daripada pihak pertama pencipta itu mengotori atau membersihkan. Saudara sudah percaya Yesus itu pribadi yang apa, mengotori atau membersihkan? Membersihkan. Maka Yesus itu rindu saudara, semua sampah-sampah dalam mobil itu dia buang sekaligus. Tetapi manusia sayang masih dengan sampah itu, karena manusia sudah lama hidup dalam dosa. Disuruh ngampuni nggak mau. Tuhan dia yang salah kok. Masa saya harus minta maaf? Dia yang harus minta maaf kepada saya. Saya nggak akan minta ampun. Saya tidak akan memaafkan dia. Tidak ada maaf bagimu. Nah, pada waktu saudara disuruh mengampuni, berarti sampah untuk tidak berarti sampah itu segera Tuhan akan buang. Tetapi karena manusia hidup sudah sering dalam dosa, maka disuruh mengampuni, manusia itu nggak mau, karena suka masih dalam dosa. Maka dari itu Tuhan itu tidak bisa buang sampah itu sekaligus, tapi Tuhan buang perlahan demi perlahan. Itu juga yang mau dibuang. Kalau yang nggak mau dibuang, nggak mau mengampuni, tidak ada maaf bagimu. Dia sudah terlalu menyakiti saya, sudah sakit pak, sakit. Tidak ada maaf bagimu. Berarti sampahnya saudara nggak mau buang. Berarti waktu saudara tidak mau mengampuni, berarti sampah itu masih ada dalam hidup saudara. Padahal Tuhan ingin buang, tapi manusia sudah hidup dalam dosa, punya kebenaran sendiri, dan akhirnya dia nggak mau buang. Akhirnya sampah itu Tuhan tidak bisa buang. Bukan Tuhan tidak bisa buang, Tuhan bisa buang karena kita yang nggak mau. Nah, timbul buah dosa, ya. Ada wanita lain, ada pria lain, anak melawan terhadap orang tua, durhaka, ya. Sesudah itu apa lagi? Terjadi perselisihan, pukul-memukul. Nah, ini adalah dosa, perselisihan, sampah-sampah di dalam hidup manusia yang iblis kotori dalam hidup manusia. Tuhan mau bersihkan, tetapi kita tidak mau. Tetapi saya percaya di sini mau. Amin. Saudara mau dibersihkan? Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Tuhan sifatnya membersihkan, iblis sifatnya mengotori. Sesudah itu ada mobil-mobil yang rusak, tubuh saudara yang rusak. Pada waktu saudara mulai mengampuni, saudara mulai tidak marah-marah, ya, terjadilah di situ perbaikan antara organ tubuh saudara. Nah, Tuhan mulai memperbaiki
yang tadinya pesok-pesok, didekor, diamplas, dicat, dan menjadi mobil yang bagus. Nah, pertanyaannya tadi, apakah iblis masih bisa berkuasa atas orang percaya? Masih bisa, saudara? Enggak bisa lagi apabila saudara mengetahui bahwa saudara adalah sekarang milik Kristus. Amin. Katakan, aku milik Kristus. Aku milik Yesus. Aku percaya aku milik Yesus. Nah, waktu saudara berkata saudara milik Yesus, berarti saudara sekarang ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kira-kira Tuhan itu merusak nggak? Enggak. Tuhan bukan pribadi yang merusak. Iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan jelas Alkitab katakan bahwa Yesus itu datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini ada pertanyaan kemarin di ujung, bagaimana hidup dalam kelimpahan? Oleh yang nanti itu belum terjawab. Hidup dalam kelimpahan itu adalah hidup dalam segala aspek, bukan kehidupan yang akan datang saja, tapi kehidupan yang sekarang. Saudara akan mengalami yang namanya hidup. Bisnis saudara hidup, keluarga saudara hidup. Ya, yang cerdas yang hidup pas-pasan sekarang jadi cerdas karena ada kehidupan. Ya. Dan semua mengalami hidup yang berkelimpahan. Nah, waktu saudara ada dalam tangan Tuhan, pertanyaannya tadi bahwa iblis tidak akan berkuasa lagi atas saudara. Dan iblis tidak akan bisa mengotori hidup saudara lagi. Dan iblis tidak akan bisa menghancurkan saudara lagi. Karena saudara ada dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, yang kedua, penyaliban yang kedua adalah bahwa Yesus itu melalui kematiannya dia menggantikan posisi saudara. Orang berdosa harus dihukum. Setuju? Kalau saudara berdosa, upah dosa adalah maut. Berarti kehidupan yang akan datang, kematian yang akan datang, kematian manusia yang akan datang akan mengalami kematian karena dosa, kematian kekal, berarti masuk neraka. Berarti kita semua masuk neraka dong, Pak. Siapa di sini yang mau masuk neraka? Siapa di sini yang mau masuk surga? Mau masuk surga tapi kita berdosa. Bagaimana kita bisa masuk surga, saudara? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada hadiahnya? Hah? Nah, bagaimana kita bisa masuk surga? Kita kan berdosa. Orang yang berdosa harus dihukum dan mati dan masuk neraka, mengalami kematian yang kekal. Upah dosa adalah maut. Ada nggak ayatnya itu? Ada kan? Tetapi melalui kematian Yesus, kita tidak akan mengalami kematian yang akan datang. Kita tidak akan masuk neraka. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara mengetahui kebenaran ini supaya saudara tidak mengalami kematian yang akan datang. Tapi kalau saudara mau masuk neraka, ya nggak usah ketahui, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saudara mau masuk surga, kita harus mengetahui kebenaran ini. Amin. Ya. Saya undang Feli. Feli yang melukis. Siapa yang mau jadi? Ini contoh ajaran ilustrasi, nggak beneran, ya, nggak beneran. Ini ilustrasi supaya saudara bisa mengerti. Nah, siapa yang mau dihukum mati? Nggak ada. Bisa upah. Karena yang dihukum mati melakukan kesalahan, maka negara itu
akan menghukum mati setiap orang yang melakukan kesalahan yang besar. Nah, siapa yang mau dihukum mati? Jadi ya, ini ada dua pribadi yang dihukum mati dengan yang menebus, tetapi yang mati nanti adalah yang menebus. Siapa yang mau jadi penebus? Yang mati nanti. Nah, Lukas atau mau jadi penebus atau mau menjadi yang akan dihukum mati? Nah, penebus ya. Jadi yang mau dihukum mati ya. Ini contoh aja. Nah, waktu Teddy melakukan kesalahan dan hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi negara itu masih punya apabila ada yang menebus, maka yang tadi dihukum mati itu boleh bebas. Berarti Lukas yang akan menebus, Lukas yang harus dihukum mati. Ya. Nah, Teddy ini melakukan kesalahan yang besar. Hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi sahabatnya namanya Lukas, ini Teddy namanya, itu Lukas. Matius belum ada. Nah, waktu Teddy melakukan kesalahan, maka hukumannya adalah dia harus dihukum mati. Pada waktu Lukas mendengar bahwa Teddy harus dihukum mati karena Teddy ini adalah sahabatnya, maka dia mengajukan dirinya dan dia katakan, Teddy jangan dihukum mati, biar saya saja yang dihukum mati. Tapi Lukas yang dihukum mati. Dan akhirnya si Lukas mengajukan mau melakukan penebusan. Dia datang dan dia katakan, jangan Teddy dihukum mati, biar saya saja yang dihukum mati. Dan akhirnya Lukas dihukum mati dan Teddy mengalami kebebasan atau masih harus dihukum mati. Ya? Maka Teddy mengalami kebebasan. Dan tidak ada satu negara pun yang akan menangkap dia lagi. Dan tidak ada satu negara pun yang akan membunuh dia. Dan Teddy bebas. Teddy bebas, dia jadi. Nanti kembali sini. Dan Teddy mengalami kebebasan. Dan Lukas mati buat Teddy. Nah, pada waktu Teddy bebas, pertanyaannya sekarang, apakah Teddy masih mau melakukan dosa yang sama sehingga dia mengalami hukuman mati lagi? Hah? Kenapa? Jerah. Kalau Teddy masih melakukan dosa, ini orang pribadi yang keterlaluan. Dan dia pasti sadar. Waktu dia sadar, dia akan berkata, karena dosaku, sekarang sahabatku mati. Karena kesalahanku, maka sahabatku mati. Karena sahabat yang mati membuat Teddy sadar. Karena aku salah, karena kesalahanku, maka sahabatku Lukas mati. Dan Teddy akan berkata, aku tidak akan melakukan dosa lagi. Amin, saudara. Pada waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, karena dosa yang kita lakukan sekarang, karena kematiannya, maka saudara tidak usah mengalami kematian yang kekal. Apakah saudara masih? Dan saya menemukan firman ini, saya tangis, saudara. Tuhan, saya tidak mau berbuat dosa lagi, karena kesalahan saya 2000 tahun yang lalu Kau harus disalibkan. Kau harus mati tersiksa dengan kedua tanganmu dipaku, mahkota itu masuk ke dalam sumur, dicambuk. Dan saya menemukan firman ini, Tuhan, karena kesalahanku Engkau
Tuhan, aku berjanji aku tidak akan melakukan dosa. Kalau saudara masih melakukan dosa dan Teddy masih melakukan dosa, ada sahabatnya yang mati, Teddy keterlaluan, kata nenek keterlaluan. Saudara mengerti? Amin. Ya, saudara dulu. Yang dulu mati. Nah, saudara, waktu Yesus menggantikan posisi saudara, saudara boleh bebas. Dan 2000 tahun yang lalu dan Yesus sudah mati buat saudara. Kalau saudara mengetahui kebenaran ini, saudara akan mengalami kebebasan dalam kematian yang akan datang. Saudara tidak perlu masuk neraka. Amin, saudara. Gak percaya semua kayaknya ya, karena sering diperbudak kali ya, sering hidup dalam dosa. Nah, saudara, kalau saudara mengerti ini, kebenaran ini, saudara nanti harus memproklamasikan diri saudara. Saudara harus katakan, Tuhan, aku percaya melalui kematian-Mu, aku tidak perlu lagi mati dalam kematian yang kekal. Aku tidak perlu masuk neraka karena Kau sudah menggantikan posisiku, dihukum mati karena dosa-dosa, dan aku sekarang bebas. Dan aku mengalami kebebasan di dalam Yesus. Tuhan, karena Engkau mati, karena dosa-dosaku Engkau mati, dan aku berjanji sekarang, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Dan aku percaya Tuhan, melalui kematian-Mu, aku bebas sekarang. Dan aku tidak perlu dihukum dalam kematian yang kekal dan masuk neraka. Yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah. Ini saudara bebas dari kematian. Tidak perlu mati dalam neraka. Tetapi pada suatu saat nanti Yesus akan menuntut. Kamu manusia yang berdosa. Saudara harus katakan, Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah menggantikan posisi saya, dan saya tidak perlu dihukum mati karena Yesus sudah menggantikannya. Dan saya bebas dari kuasa si jahat. Seperti tadi guru tadi saudara, pintu dibuka, maka saudara boleh keluar. Tidak ada jerat dalam kuasa si jahat lagi. Dan iblis tidak akan bisa mencobai saudara lagi. Dan iblis tidak akan bisa memenjarakan saudara lagi. Saudara terlepas daripada kuasa si jahat karena kematian Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, Tuhan memberkati. Saya bilang